muda. Ini fenomena menarik di Kabupaten Jember. Tepuk tangan dulu untuk yang muda, Mas Dima Ahya. Mas Dima, ini nggak sabar sudah untuk teman-teman kader itu menerima apa yang ingin panjenengan sampaikan Partai PAN dalam bentuk rayuan boleh, visi misi bakal calon boleh, dan wakil bupati dan yang lain-lain juga boleh. Mohon dipersilakan Mas Dima untuk tampil di stage yang sudah disediakan oleh panitia, bisa di atas dan bisa di bawah. Nah, ini Mas Dima ini sengaja tidak ada kursi apapun. Ini kita berikan sepenuhnya kepada Mas Dima Ahya. Namun demikian, monggo yang panjenengan mau sampaikan kepada teman-teman ini bentuk bujuk rayu gitu ya, supaya lengket gitu, supaya kader PAN dengan bakal calon bupati, yaitu Mas Dima Ahya. Tapi Mas Dima Ahya, dalam konteks ini juga kami akan minta untuk bisa disampaikan visi dan misi, tapi secara singkat, kira-kira 10 menit lah Mas gitu ya. Setelah itu kita buka floor dengan teman-teman. Monggo kita persilakan, tepuk tangan dulu untuk Mas Dima Ahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ketua DPD Ibu Hajah Lili Niamah, yang saya hormati Mas Sekjen DPD PAN Jember, yang gagah ganteng, ya, tanpa perlu merayu, kayaknya banyak orang yang terpesona, Mas Edi Wicaksono, dan jajaran pengurus yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga tentu seluruh jajaran pengurus DPD PAN se-Kabupaten Jember. Sangat banyak, sebagian besarnya saya tahu. Ya, ini tentu saya harus memperhitungkan waktu juga. Sebetulnya di PAN, ya, bersama keluarga besar PAN ini tidak asing bagi saya. Ya, sejarah agak panjang juga bersama-sama dengan PAN, sehingga sebetulnya masih waktunya pun bisa lebih singkat. Saya kira tidak perlu terlalu banyak menyampaikan visi, misi, langsung saja rapat berebut rekomendasi. Luar biasa. Awal ini. Soalnya bagaimana saya menyampaikan visi dan misi pada keluarga besar PAN yang sering berinteraksi dengan kita. Mas Kito bahkan paham dan tahu betul bagaimana cara saya berpikir, bagaimana kemudian saya melangkah dan mungkin mengambil keputusan-keputusan. Mungkin yang lainnya juga, apalagi dengan Mas Edi, ngopinya tidak hanya 1-2 gelas, banyak gelas, walaupun tetap saya yang bayar. Ya. Tidak, karena saya cocok. Saya ini bisanya begitu, Mas Edi ini ahli di dalam menilai kopi ini enak, kopi tidak enak, asli atau palsu. Nah, jadi ini kombinasi yang baik. Baik, saudaraku sekalian, saya bahkan masih ingat panggilannya, saudaraku. Saya ingin menyampaikan bagaimana agenda beberapa hal yang menyangkut Pilkada 2020. Ada salah satu definisi di dalam politik. Dalam bahasa Inggrisnya kira-kira politik itu is who, get, what, where, when, and how. Jadi politik itu soal bagaimana siapa mendapatkan apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Berapa itu? Kalau pilkada itu apa?
ingin menjadi apa, ya kan? Saya tidak bicara soal definisi itu karena ada Cak Ito. Pasti nanti akan banyak dikoreksi. Saya bicara soal unsur lain yang jarang disampaikan, yakni why. Mengapa? Jadi kenapa hari ini atau mengapa kita hari ini mengikuti kontestasi pilkada? Mengapa kita semua terlibat di dalam partai politik? Tidak hanya di partai politik itu kita ingin menjadi ketua, sekretaris dan sebagainya, tetapi mengapa kita harus ke sana? Pun juga dengan pilkada. Pertanyaannya mengapa? Nah, soal mengapa ini saya ingin sedikit sampaikan. Saya sebut itu alasan, dan inilah alasan mengapa kita kemudian terlibat di dalam pilkada. Sesungguhnya pendek kata ini bagian dari dedikasi. Sebagai warga tanggung jawab sebagai masyarakat Jember, yang saya sejak kecil lahir di Jember, besar di Jember, nikah di Jember, ya, kemudian tidak besar maksudnya. Lalu bekerja di Jember terus, saya minum airnya, ya, memakan dari tanaman yang tumbuh di atas tanahnya. Maka inilah panggilan bagi kita dan tanggung jawab kita untuk masuk ke politik. Apa saja dedikasi yang ingin kita persembahkan bagi Jember? Pertama, saya ingin persembahkan bagi kota kita tercinta, yang kalau kita lihat dari sini pemandangannya itu luar biasa. Jember ini memang kota yang sangat luar biasa, dengan luas kurang lebih 3.200 meter persegi. Di sebelah utara dipagari oleh jajaran Gunung Hyang, puncaknya Argopuro, sekitar ketinggian 3.000. Agak terus ke timur ada Gunung Prau, ada dataran tinggi Ijen, terus sampai agak ke timur sana Berdiri. Nah, semuanya gunung berapi yang berkategori aktif, yang debu vulkaniknya menyebabkan wilayah di sekelilingnya itu subur. Kemudian sangat indah, sehingga ia bisa menjadi daya tarik dan memiliki potensi wisata ini kepada kita semua tentang di mana hari ini kita tinggal, supaya kita punya gambar. Karena Jember ini seperti ini. Lalu di sebelah selatan ini pasti Pan, Kencong, Jombang, terus sampai Bulu-Buluan, Tempurjo. Itu wilayah laut. Garis pantainya 170 km, merupakan garis pantai yang lumayan panjang dan memiliki potensi yang juga luar biasa ketika ia dikelola dengan baik, bisa memberi nilai tambah ekonomi. Lautnya, di dalam lautnya juga luar biasa. Nah, inilah kota kita, kota yang sangat kaya. Kalau ibarat kita di keluarga, kita ini punya banyak peninggalan-peninggalan yang sangat potensial, yang apabila bisa kita sentuh dengan benar, sentuh dengan baik, yang tidak berharga menjadi sangat bernilai. Itulah kota Jember. Belum lagi hutannya, hamparan-hamparan kebun. Nah, penduduk Jember ini ada sekitar 2,3 atau 2,5 juta, tersebar di 31 kecamatan, 248 desa kelurahan dan ribuan RW RT. Ya. Nah, tentu dengan potensi yang luar biasa dan penduduk yang tinggal di dalamnya, seyogianya kita ini hidupnya sangat bahagia karena semuanya bisa tercukupi. Namun seperti apa hari ini? Saya tidak lanjutkan karena nanti di sesi berikutnya. Yang kedua, ini saya kepada penduduk dan warga Jember. Saya berkeliling ketika dalam proses ini di banyak tempat tadi, 31 kecamatan dan desa kelurahan. Bertemu dengan banyak orang.
kita menyaksikan banyak warga Jember yang bekerja sangat keras, berusaha sungguh-sungguh, tetapi hasil yang dia peroleh tidak bisa memuaskan sepenuhnya mereka. Kenapa? Karena struktur ekonomi, sistem ekonomi, dan praktek-praktek ekonomi yang dijalankan tidak sepenuhnya berpihak pada mereka. Detailnya nanti kita diskusikan. Ini juga ingin saya dedikasikan kepada orang-orang yang saya temui, warga Jember yang saya temui, nelayan, petani, para pedagang-pedagang kecil yang berkeliling menjajakan dagangannya, yang berangkat sejak hari masih gelap, terpapar matahari hingga kulitnya makin gelap. Kalau Mas Kito ini putih karena selalu di ruangan, kalau pergi naik mobil sama seperti saya. Tetapi banyak masyarakat lain yang tidak seperti itu. Pulang di saat hari juga hampir gelap, tetapi dengan masa depan yang mereka bayangkan juga tetap gelap. Itu banyak. Teman-teman sekalian, orang-orang itu sangat banyak. Itulah mengapa ini ingin kita dedikasikan. Apapun hasilnya, kita juga ingin dedikasikan pada, saya berjumpa dengan perempuan yang kebetulan datang, buruh migran, pulang karena anaknya meninggal. Jadi saya ingat bagaimana dia bercerita. Inilah perempuan-perempuan hebat yang sangat banyak yang kita bisa temui di Jember, di banyak tempat. Mereka pergi keluar jauh dari negaranya, meninggalkan anak dan suami keluarga yang dicintainya, hanya ingin membangun gunung harapan supaya kehidupan keluarganya itu baik, bisa sejahtera. Pasti teman-teman juga pernah temui orang-orang seperti itu, suka dukanya dan seterusnya. Maka ini yang saya ingat ketika kita harus masuk di dalam proses politik. Yang lainnya tentu juga kita ingatlah, kawan-kawan terutama di Muhammadiyah itu kebanyakan juga guru tetap, guru tidak tetap, GTT dan sebagainya yang dibayar 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Ya. Jadi kita ingin juga dedikasikan kepada mereka, para guru, para pejuang kesehatan yang dengan fasilitas terbatas juga mendapatkan apresiasi yang sangat terbatas. Saya pernah mendatangi tempat pendidikan di salah satu di kota Jember ini. Tempatnya di Andung Rejo 4, kalau kawan-kawan Tempurjo atau Ambulu mungkin tahu. Kebetiri masih masuk. Kalau musim tidak hujan, yang bisa masuk kendaraan hanya motor atau kuda. Tetapi kalau hujan, tidak ada kendaraan apapun yang bisa masuk kecuali jalan kaki. Mungkin juga bisa terpleset juga. Saya nyampe ke sana. Ya, luar biasa, mereka tetap bersama mendidik anak-anak yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Yang terakhir, dedikasi ini, walaupun banyak yang lainnya, tentu bagi para warga penduduk muda yang lebih muda, yang memiliki banyak potensi-potensi, bakat, dan kreativitas sosial ekonomi budaya yang tidak akomodir dengan baik, ya, kemudian cenderung diabaikan, sehingga mereka berkembang sendiri, bertahan sendiri, lalu kemudian berusaha eksis sendiri. Sementara jika ada sedikit saja kepedulian dan keberpihakan kepada mereka, insya Allah mereka bisa mengembangkan diri, mensejahterakan diri, dan kemudian bisa berkontribusi pada pembangunan daerah. Itulah dedikasi yang saya maksudkan, mengapa saya terlibat dalam proses politik ini. Ini sudah selesai sesi ini. Nanti visi dan misi saya kira mudah bisa dibaca dan sebagainya, nanti biar nanti ditayangkan. Masih boleh aja atau ada agenda? Saya kira ini salah satu teknik dari Mas Dima.
bagaimana teman-teman terkesima dengan cerita-cerita tadi. Dan itu memang tepuk tangan dulu boleh. Cerita itu adalah cerita real problematika yang memang ada di Jember. Cerita mulai dari A sampai Z tadi itu ini loh Jember problemnya. Nah, bagaimana kalau saya usulkan baik itu kepada Mas Dima, karena panggung ini macam dengan yang punya Mas Dima. Nah,